Selamat siang, perkenalkan saya Danila dengan NIM E1122125, mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Untan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan dan keuangan internasional yang diampu oleh Pak Posmanto Marbun. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang International Monetary System and Crisis. International Monetary System adalah suatu sistem keuangan yang berlaku secara global yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintahan dapat mengaruhi kurs tukar tersebut. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Sistem moneter internasional tidak dapat dipisahkan dari politik internasional. Negara yang memiliki kekuatan dominan dalam politik internasional selalu berusaha mempengaruhi karakteristik dan aturan-aturan dalam rezim moneter internasional. Stabilitas sistem moneter internasional sangat tergantung pada kekuatan ekonomi dan politik negara hegemoni. International Monetary Fund atau IMF adalah salah satu bentuk dari IMS yang membantu mengatasi krisis finansial di Spanyol. IMF atau International Monetary Fund adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. IMF berfungsi sebagai lembaga keuangan global yang bertujuan untuk mengawasi sistem keuangan global, menggalang kerjasama ekonomi antar negara, serta memberikan dukungan finansial dalam situasi-situasi krisis ekonomi. IMF memiliki beberapa peran dan fungsi penting dalam perekonomian global, termasuk menstabilkan perekonomian, menstabilkan nilai tukar, menghilangkan disequilibrium BOP, menentukan nilai par, memberikan saran kebijakan, asisten keuangan, dan pengembangan kapasitas. Salah satu bentuk dan tindakan atas peran IMF sebagai Monetary International System adalah dengan mengatasi krisis finansial di Spanyol. Krisis finansial Spanyol, juga dikenal sebagai Great Spanish Depression, adalah sebuah krisis ekonomi yang berlangsung dari tahun 2008 hingga 2013. Krisis ini disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor termasuk krisis properti, kredit macet, dan defisit perdagangan yang meningkat. Pada awal tahun 2008, Spanyol mengalami krisis properti yang disebabkan oleh pertumbuhan industri properti yang tidak diregulasi. Kredit macet properti di Amerika Serikat berimbas pada perekonomian Spanyol secara keseluruhan, membuat defisit perdagangan meningkat drastis. Pada musim panas tahun 2008, defisit perdagangan mencapai 10% dari GDP Spanyol. Harga atau inflasi juga meningkat mencapai 150% dibandingkan tahun 1998. Hutang publik Spanyol juga meningkat mencapai 439,771 juta euro atau sebesar 646,816 juta dolar pada tahun 2008, yang berarti 39,5% dari keseluruhan GDP Spanyol. Tingkat pertumbuhan ekonomi Spanyol juga mencapai minus, membuat perekonomian Spanyol memburuk. Krisis ini juga disebabkan oleh kekhawatiran efek domino yang akan terjadi jika Spanyol tidak menyelesaikan krisis. Maka dalam krisis ini, IMF memiliki peran sebagai salah satu sistem moneter internasional. Pada bulan Desember 2008, IMF mengirimkan tim untuk melakukan misi ke Spanyol. Misi ini bertujuan untuk mengevaluasi situasi keuangan Spanyol dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi krisis. Tim IMF menemukan bahwa Spanyol mengalami penurunan perekonomian yang signifikan dengan GDP menurun sebanyak 6,3% pada kuartal pertama tahun 2009. Mereka juga menemukan bahwa krisis keuangan global telah mengganggu akses keuangan Spanyol dan meningkatkan biaya bunga. IMF juga bekerja sama dengan ESM, European Stability Mechanism, untuk memberikan bantuan keuangan kepada Spanyol. ESM memberikan bantuan sebesar 4,3 miliar euro untuk bank rekapitalitas dan restrukturasi
restructuring. Selain itu, IMF sendiri telah memberikan bantuan keuangan kepada Bank Spanyol. IMF telah memberikan bantuan keuangan sebesar 343 miliar untuk mengurangi krisis likuiditas di sektor keuangan Spanyol. IMF juga telah memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas supervisi dan pengawasan Bank Spanyol. Berdasarkan analisis yang dilakukan, IMF merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengatasi krisis. Yaitu pertama ada fiscal consolidation. IMF merekomendasikan Spanyol untuk melakukan fiscal consolidation yang lebih efektif untuk mengurangi defisit dan meningkatkan kepercayaan investor. Yang kedua ada structural reform. IMF juga merekomendasikan Spanyol untuk melakukan struktur reform yang lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Maka, dari peran-peran IMF tersebut digunakan IMF untuk mengatasi krisis finansial di Spanyol. IMF sebagai salah satu organisasi internasional tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam permasalahan ekonomi suatu negara, tetapi IMF dapat memberikan rekomendasi untuk membantu negara anggotanya mengatasi krisis dan memberikan bantuan keuangan sebagai suntikan likuiditas untuk membantu perekonomian negara tersebut. Sekian video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.